Vaksin Nusantara sudah bergabung bersama kami dari luar studio. Ada Profesor I Gusti Ngurah Kade Mahardika, ahli virologi Universitas Udayana Bali. Prof. Mahardika, selamat pagi. Selamat pagi Pak Kevin, salam sehat. Salam sehat. Prof, tanggapan Anda berkaitan dengan vaksin Nusantara ini, seperti apa Prof? Ya, vaksin Nusantara ini memang dengan platform namanya dengan platform sel dendritik, itu memang salah satu platform yang teknologi yang tersedia untuk pengembangan vaksin Pak Kevin. Cuma ini selama ini orang menggunakannya untuk vaksin yang individual, yang untuk cancer. Jadi tidak bisa nanti vaksin yang untuk Pak Kevin bisa berlaku untuk diri saya. Saya bisa kleper-kleper itu kenakan vaksinnya. Jadi intinya ini teknologinya memang teknologi untuk pengembangan vaksin individual, sehingga tidak bisa digunakan untuk orang lain, hanya untuk pasien itu sendiri. Jadi tanggapan saya pertama secara untuk penggunaan massal ini saya menjadi pertanyaan apakah bisa diterapkan secara massal. Kemudian yang kedua teknologinya itu adalah belum pernah banyak sekali yang melakukan riset dengan teknologi ini pengembangan vaksin untuk cancer, itu hasilnya rata-rata mengatakan tidak sesuai dengan harapan. Bagaimana nanti vaksin Nusantara akan bisa menghasilkan hasil yang baik, itu tentu kita akan tunggu. Mudah-mudahan untuk sementara barangkali itu dulu komentar saya Pak Kevin. Mohon maaf, saya minum air dulu. Prof, tidak sesuai dengan harapan tuh maksudnya apa Prof? Apakah ini artinya vaksin Nusantara ini dengan metode sel dendritik autolog ini tidak aman begitu? Bukan. Jadi para peneliti vaksin dendritik ini sudah mencobanya pada untuk penyakit kanker atau penyakit tumor. Dan rata-rata menyebutkan dalam papernya itu adalah hasilnya itu tidak seperti dengan harapan mereka yang mereka harapkan. Jadi artinya jauh di bawah harapan mereka. Dan yang penting bukan masalah keamanan saya kira, tapi kemudian efektivitasnya itu yang menjadi pertanyaan para ahli. Itu saya kira Pak Kevin. Jadi aman, tapi kemudian efektivitasnya masih diragukan begitu Prof. Mahardika ya? Ya, aman tapi dalam tanda kutip hanya untuk yang bersangkutan. Jadi Pak Kevin dibuatkan vaksinnya tidak boleh dipakai pada saya Pak Kevin. Jadi saya kleper nanti bisa kalau kena vaksin dari Pak Kevin. Baik, Prof, mungkin Anda juga mengikuti ya di segmen sebelumnya kami juga sudah diskusi dengan Dr. Yeti dari Universitas Karyadi Semarang ya, Universitas Diponegoro di Semarang, mengatakan bahwa memang metodenya ini bersifat personal, Prof. Jadi satu subjek diambil sel darah putihnya, lalu kemudian nanti akan disuntikan kembali begitu. Jadi memang tidak digunakan untuk orang-orang lain. Nah ini untuk metode seperti ini, menurut Anda bagaimana? Apakah memang cukup baik itu untuk digunakan sebagai vaksin untuk melawan COVID-19 atau bagaimana? Ya sekali lagi ini salah satu sifat untuk mengatasi pandemi yang disebut dengan vaksin pandemi harus digunakan secara massal, Pak Kevin. Jadi kalau hanya digunakan untuk individual, itu pasti tidak akan memenuhi syarat sebagai untuk digunakan sebagai vaksin pandemi. Nah itu artinya saya juga mengikuti protokol mereka yang sudah disampaikan di clinicaltrial.gov dan kemudian di registrasi penyakit Indonesia juga sudah disampaikan. Hanya di sekarang ini untuk clinicaltrial.gov baru mengajukan untuk akan fase 1 dan fase 2 sekaligus. Sebelumnya sudah melakukan kajian pada fase 1. Nah, bagaimana efektivitas fase 1 itu saya belum memperoleh data sama sekali. Belum lagi Pak Kevin, jadi semua vaksin harus mengikuti apa yang disebut dengan preclinical trial. Jadi trial sebelum dilakukan pada manusia, dan ini biasanya dicobakan pada hewan coba. Nah, bagaimana hasil preclinical trial untuk vaksin Nusantara ini? Belum ada data sama sekali, belum dipublikasi di jurnal-jurnal ilmiah yang terbuka, sehingga sama sekali saya tidak bisa mengatakan apakah vaksin ini aman dan juga efektif, Pak Kevin. Sementara ini saya belum punya data. Tapi, Prof, kalau nanti akhirnya melalui seluruh tahapan uji klinis fase 3 mungkin nanti akan segera, misalnya katakan sudah akan lewat begitu ya,
Berarti kan ini sudah artinya bahwa efektivitasnya dan juga keamanan juga sudah terjamin, Prof. Ya, betul. Kalau sudah mulai, tapi sekali lagi data itu perlu di-share, Pak. Jadi salah satu kewajiban pengembang vaksin adalah men-share data atau membagi data ke jurnal-jurnal atau ke publik. Itu satu. Jadi saya belum memperoleh preclinical trial. Terus yang lain tentu saja Pak Kevin, begitu dia lewat fase 1, fase 2, dan kemudian fase 3, itu pasti aman dan pasti efektif. Kalau tidak aman dan tidak efektif, tidak mungkin akan diberikan lisensi untuk penggunaan lebih-lebih di masa pandemi ini Pak Kevin. Jadi harus aman dan harus efektif. Saya kira itu Pak, pasti dilakukan itu. Baik, Prof. Marike, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Prof. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali dengan informasi Kapolri resmi memberikan izin